kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 586. Apa yang dikatakan Skyler menyebabkan mulut Jack berkedut di sudut-sudutnya. 50 pengawal, berarti gaji selama 1 tahun sekitar puluhan juta dolar. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Aku tidak membutuhkan begitu banyak orang, karena aku tidak mempekerjakan pengawal untuk seluruh keluarga Taylor. Aku hanya membutuhkan beberapa orang untuk melindungi keluarga kecilku, hanya beberapa yang ahli dalam seni bela diri, itu sudah lebih dari cukup. Ayah dan ibu mertuaku mungkin tidak terbiasa jika jumlahnya terlalu banyak." Jack memikirkannya sebelum berkata, 10 pengawal saja sudah cukup. "Baiklah, 10 kalau begitu." Skyler mengangguk dan berjanji pada Jack. "Akhir-akhir ini sangat membosankan. Saya suka pergi berperang ketika kami berada di medan perang. Sangat mendebarkan untuk membunuh musuh. Sekarang, saya kembali ke kota ini, tidak ada yang bisa saya lakukan. Yang saya miliki hanyalah uang, dan saya hanya bisa minum atau menikmati kegiatan hiburan dengan bawahan saya. Saya sangat takut saya akan bertemu dengan beberapa tuan muda yang kaya setiap kali saya meninggalkan rumah. Begitu mereka mengenali saya, mereka akan maju untuk mencoba dan menyenangkan saya dengan mengundang saya ke sesi karaoke mereka, atau kegiatan lainnya. Sialan, itu sangat menyebalkan." Jack tidak bisa menahan tawa ketika mendengar apa yang dikatakan Skyler. "Aku sangat takut akan hal-hal itu juga. Jika orang tahu kalau aku adalah prajurit tertinggi, tidak hanya tuan muda yang kaya itu. Semua jenis orang, seperti kebanyakan prajurit, beberapa asisten komandan, bahkan kepala komandan, mereka juga akan datang untukku. Itu akan sangat menyebalkan. Hidupku sekarang jauh lebih nyaman dengan menyembunyikan identitasku. Anda benar-benar cerdas untuk mengantisipasi hal ini sejak awal. Saya sangat mengagumimu." Skyler memiliki ekspresi iri di wajahnya. "Beberapa hari yang lalu, beberapa agen pernikahan mendekati saya, mengatakan bahwa mereka ingin memperkenalkan beberapa wanita kepada saya. Saya sudah menikah, jadi saya langsung menolak mereka, namun mereka masih tidak menyerah dan ingin mencarikan istri yang kedua untuk saya. Mereka hanya orang biasa, jadi rasanya tidak enak jika aku harus memukuli mereka." Jack sekali lagi tertawa ketika mendengar ini. "Sama seperti muridku itu, dia jarang keluar rumah." "Murid?" Skyler tercengang. Tidak banyak orang yang tahu, 9 dewa perang besar adalah muridnya, termasuk Skyler. Dia hanya tahu bahwa prajurit tertinggi memiliki 9 bawahan, dan bawahan itu adalah 9 dewa perang besar yang memiliki prestasi militer yang sangat hebat. Dia tertegun sejenak sebelum dia berbicara dalam kesadaran, apakah maksud Anda adalah Dewi Perang? Dia adalah murid Anda." Jack merasa malu. Dia tidak mengira dia akan membocorkan rahasia ini di tengah percakapan yang menyenangkan. Dia berbicara dengan ringan ketika dia melihat bahwa tidak ada orang luar di sekitar. "Jangan beritahu yang lain, tapi semua 9 dewa perang besar adalah muridku. Ethan Hayes mempelajari keterampilan medisnya dariku." Skyler menarik napas tajam lagi. Sialan, dia tidak tahu bahwa prajurit tertinggi memiliki hubungan yang begitu dekat dengan 9 dewa perang besar. Sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Seberapa besar masalah ini jika orang-orang Daxia tahu tentang ini? Prestise menakutkan dari prajurit tertinggi sekali lagi akan menjadi hidup. Banyak orang yang merasa memiliki bakat akan meminta Jack untuk menjadi tuannya. Ada suatu masa ketika orang suka memiliki murid magang. Banyak raja perang, dan bahkan dewa perang, mengambil magang, tetapi mereka belum pernah mendengar berita tentang prajurit tertinggi memiliki muridnya sendiri. Semua orang hanya bisa bertanya-tanya, apakah dia juga melakukannya. Sekarang, Skyler menemukan bahwa muridnya adalah 9 dewa perang besar. Jack segera masuk ke dalam mobilnya dan bersiap untuk pergi. Namun, dia mengingat sesuatu dan berkata kepada Skyler, yang berdiri di dekatnya, "Oh ya, Raja Perang Celestino, apakah kamu merasa bosan sekarang? Apakah kamu ingin aku memberikanmu sesuatu untuk dilakukan?" "Ya, saya sangat bosan. Saya akan sangat berterima kasih. Katakan saja, untuk apa Anda membutuhkan bantuan saya?" Skyler langsung tertawa senang setelah mendengar ini. Dia merasa, jika dia terus menyusuri jalan kehampaan ini, dia akan sangat bosan, sehingga jamur akan mulai tumbuh di tubuhnya. Putra keluarga Senos dari Sky City, bernama Quill Senos. Dia baru-baru ini memprovokasiku dengan mencoba menculik istri dan ibu mertuaku. Aku telah membunuh Quill dan bawahannya, tetapi aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan keluarga Senos.
Aku hanya bisa memintamu untuk membantuku menangani keluarga Xenos. Bab 587. Jack memikirkannya dan berkata, mereka bukanlah keluarga kecil. Aku khawatir mereka akan cukup berani untuk menggangguku lagi dan mempengaruhi hidup keluarga kecilku. Skyler mengepalkan tangannya saat mendengar itu. Brengsek, orang-orang bodoh ini. Beraninya mereka berpikir untuk menculik istri Anda. Keluarga Xenos seharusnya tidak ada lagi. Jack mengangguk. Jangan terlalu ekstrim, bunuh saja seniman bela diri dan master keluarga mereka. Para pelayan dan pekerja lainnya tidak bersalah, jadi biarkan mereka pergi. Baiklah, prajurit tertinggi. Skyler mengangguk. Dia memikirkannya dan berkata, tetapi, jika keluarga ini dimusnahkan, bagaimana dengan properti mereka? Mereka memiliki begitu banyak properti. Jual saja dengan harga rendah. Cobalah untuk mendapatkan lebih banyak uang. Kita dapat menyumbangkan setengahnya untuk amal, dan membagikan setengahnya lagi secara merata. Cukup transfer ke rekening saya. Jack berkata setelah merenungkan keputusannya sebentar. Baiklah, ayo segera lakukan ini. Skyler berkata dengan gembira. Sudah lama sejak aku bertarung, dan aku sudah merindukannya. Skyler segera pergi setelah mereka selesai berbicara. Jack juga pergi untuk mempekerjakan pelayan, koki, dan pekerja kebersihan lainnya. Skyler sangat senang ketika dia kembali ke kediamannya. Dia sekarang tahu, menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga Taylor, sebenarnya adalah dermawannya, prajurit tertinggi. Yang telah dia cari selama beberapa tahun terakhir. Tidak hanya dia bertemu dengan prajurit tertinggi, dia bahkan berbicara panjang lebar dengannya. Ini adalah sebuah kehormatan terbesar dalam hidupnya. Poin terpenting adalah, prajurit tertinggi meminta bantuannya. Ini berarti bahwa, dia akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk dermawannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bersemangat. Ketika dia kembali ke rumahnya, beberapa muridnya sedang mengobrol di halaman rumah. Mereka tercengang ketika melihat ekspresi bahagia Skyler. Apa yang sedang terjadi dengan Raja Perang? Apakah dia baru saja memenangkan 5 juta dari tiket lotre yang dia beli? Kenapa dia begitu bahagia? Seorang wanita muda di antara mereka hanya bisa bergumam. Bagaimana mungkin? 5 juta adalah jumlah yang kecil bagi tuan kita, itu bukanlah apa-apa baginya. Selain itu, tuan kita bukanlah orang yang mencintai uang. Pria lain menggelengkan kepalanya. Mungkinkah dia baru saja bertemu seseorang yang dia sukai, dan orang itu juga menyukainya? Jika bukan itu masalahnya, aku tidak bisa memikirkan hal lain yang akan membuatnya sangat bahagia. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Apakah aku sudah begitu tua? Aku baru berusia 40 tahun. Skyler melirik mereka, setelah mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia kemudian melanjutkan berbicara, minta bawahanku dan Marshal yang aku kenal untuk datang. Dan lebih baik lagi jika mereka wanita. Pengawal wanita, lebih mudah diabaikan oleh orang lain, itu akan lebih baik. Pengawal wanita. Para murid tampak bingung. Apa yang sedang terjadi? Bab 588. Pergi, cepat pergi. Itu adalah hal yang baik, jadi pergilah dengan cepat. Kalian akan merasa terhormat jika mendapatkan kesempatan untuk menjadi pengawal orang ini. Skyler segera berkata kepada murid-muridnya, melambaikan tangannya. Bagaimana mungkin? Keluarga mana yang akan kita jaga? Hebat sekali. Murid perempuan itu tersenyum sedikit, berpikir bahwa tuannya tidak akan main-main dengannya. Dia berkata, Tuan, bisakah saya memesan tempat? Bukankah Anda mengatakan bahwa lebih baik jika pengawalnya adalah wanita? Skyler menyetujuinya setelah dia memikirkannya. Tunggu dulu, lebih baik kamu tidak pergi dulu. Mari kita cari beberapa bawahan wanita yang memiliki kemampuan bertarung yang tinggi. Daftarkan 10 orang, dan lebih baik jika mereka adalah pengawal wanita. Dengan cara ini, akan sangat membingungkan dan akan jauh lebih nyaman bagi mereka untuk menemani istri Jack saat berbelanja dan hal-hal lain. Tidak mungkin, mereka hanya menginginkan wanita. Bukankah kita juga harus mendapat kesempatan yang sama? Wajah seorang murid laki-laki menjadi gelap setelah dia mendengar ini. Cara ekspresi tuannya, sepertinya mengatakan ini adalah masalah yang baik, tetapi itu bukan miliknya. Kenapa kamu tidak menjawabku? Aku muridmu yang luar biasa, kamu harus menyertakanku. Murid perempuan itu cemberut pada bibir merahnya. Aku sangat bosan tanpa melakukan apa-apa. Bekerja sebagai pengawal, mungkin akan sangat menyenangkan. Junior, bekerja sebagai pengawal tidak sesederhana yang kau kira.
Saat kau senggang, kau masih harus berpatroli di halaman atau melakukan hal lain. Apa menurutmu menyenangkan saat cuaca begitu panas? Aku pikir akan lebih baik untuk menyerahkan pekerjaan yang begitu sulit kepadaku. Murid laki-laki itu segera berkata sambil tertawa, tampak sembrono. Bukankah kita pernah menghadapi berbagai macam lingkungan ketika kita berada di medan perang? Bukankah kita menghadapi segala macam cuaca? Senior, terus terang saja, dan katakan kamu mencoba untuk merebut posisi ini. Terus terang, aku tidak akan memberimu posisi itu, karena tuan kita mengatakan itu pekerjaan yang bagus. Aku pasti akan berusaha keras untuk itu. Murid perempuan itu berpunuk dan berkata dengan arogan. Baiklah, aku akan memberimu tempat. Kita masih perlu memikirkan selusin petarung bagus lainnya. Tidak apa-apa asalkan mereka perempuan. Nona dulu, selanjutnya tuan-tuan. Skyler mengangguk dan berkata, bagus. Tuan, jangan lupa apa yang telah Anda janjikan kepada saya. Murid perempuan itu langsung senang. Segera, mereka berhasil mendapatkan selusin orang untuk datang ke halaman. Mereka semua adalah veteran wanita. Para veteran wanita ini tidak hanya terlihat gagah, sosok dan penampilan mereka juga cukup bagus. Meskipun mereka mengenakan pakaian normal, dan bukan seragam tentara mereka memancarkan temperamen khusus ketika mereka berdiri di sana. Raja Perang Celestino, apakah Anda memanggil saya? Salah satu gadis bertanya, tidak menyadari situasinya. Seorang teman saya telah meminta saya untuk membantunya menemukan 10 pengawal. Setelah memikirkannya, saya pikir memberinya pengawal wanita akan lebih baik. Skyler terbatuk 2 kali sebelum berkata. Elaine sudah menempati salah satu posisi, tapi saya masih membutuhkan 9 orang lagi. Saya akan memilih di antara kalian, jadi siapa yang mau bekerja sebagai pengawal. Gajinya tidak tinggi, masing-masing hanya 2.000 sebulan, jadi beberapa dari Anda mungkin akan meremehkan gajinya. Namun, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Skyler tidak menjelaskan banyak, tetapi dia masih memberi mereka petunjuk. Pengawal. Beberapa dari mereka tidak rela ketika mendengar bahwa ini adalah pekerjaan sebagai pengawal biasa. Selain itu, gajinya cukup rendah. Beberapa dari mereka di sini adalah komandan, ada juga marsal. Setelah kembali dari medan perang, negara memberi mereka hadiah yang cukup besar, jadi mereka tidak merasa bahwa pekerjaan yang hanya akan membayar mereka 2.000 sebulan adalah yang terpenting. Saya ingin pergi. Salah satu gadis berkata, sambil mengangkat tangannya dan melangkah maju. Oke, datang dan berdiri bersama Elaine. Skyler mengangguk puas. Ada 8 posisi lagi. Kok bisa, Orchid ikut juga? Dia seorang mahasiswi, dan dia mau bekerja dengan gaji hanya 2.000 sebulan. Seorang wanita mengerutkan kening dan bertanya-tanya, apakah dia telah melakukan kesalahan. Dia memandang Orchid Yames dan menggertakkan giginya. Hitung aku. Dia percaya bahwa, jika Orchid mau melakukannya, itu mungkin benar-benar hal yang baik. Bab 589. Nona Orchid, mengapa Anda ingin pergi? Dia bertanya dengan ringan saat dia berjalan ke sisi Elaine. Orchid mengulurkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Elaine adalah murid Raja Perang. Jika dia meminta posisi, itu pasti hal yang cukup baik. Saya menduga bahwa, kita akan bekerja sebagai pengawal Dewi Perang. Dalam hal ini, akan lebih nyaman jika kita tinggal di sisi Dewi Perang. Jika tidak, mengapa mereka meminta pengawal wanita? Gadis itu senang setelah mendengar ini. Kedengarannya benar, ada kemungkinan besar mereka akan bekerja untuk Dewi Perang jika mereka meminta wanita. Selain itu, apakah Raja Perang Celestino akan begitu bersemangat untuk membantu jika bukan karena Dewi Perang? Orang lain mulai mengangkat tangan ketika mereka melihat ada 3 orang. Segera, semua 10 posisi diambil. Baiklah, semua orang bisa kembali. Terima kasih sudah datang. Skyler meminta yang lain pergi duluan. Setelah mereka semua pergi, dia berkata kepada 10 gadis ini, ayo pergi ke kamarku, dan aku akan memberitahumu semua tentang situasinya. Begitu mereka semua memasuki ruangan, Skyler menutup pintu di belakangnya. Tuan, dapatkah Anda memberitahu kami untuk siapa kami bekerja sekarang? Anda mengatakan itu pekerjaan yang bagus. Elaine segera berkata sambil tersenyum. Raja Perang Celestino, biar ku tebak. Apakah kita bekerja untuk Dewi Perang? Aku sudah membuat tebakan ini untuk sementara waktu. Mayor wanita bernama Orchid Yames tidak bisa menahan tawa. Kamu cukup pandai membuat tebakan. Skyler tertawa dan berkata, itu pasti, apakah tebakanku benar? Orchid mulai tertawa. Ya, arahnya benar, tetapi kurang tepat.
Kenapa kamu tidak terus menebak? Skyler memberitahu mereka. Bagaimana mungkin? Itu bukan Dewi Perang. Orchid sedikit kecewa. Namun, dia sudah menyetujui pekerjaan ini. Dia tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Jika bukan Dewi Perang, lalu siapa lagi? Tidak banyak orang yang bisa meminta Raja Perang kita untuk membantu mereka. Wanita lain mengerutkan kening, tidak dapat memahami masalah ini. Aku menyuruh kalian untuk naik lagi, girls. Kenapa kalian semua tidak mengerti? Skyler terdiam karena petunjuknya sangat jelas. Dia tidak menyangka, Orchid dan yang lainnya masih berjuang untuk mengerti. Itu bukan Dewi Perang, tapi kita perlu berpikir lebih tinggi. Mungkinkah? Orchid mengerutkan kening dan segera tersenyum pahit. Mungkinkah itu adalah prajurit tertinggi? Betul sekali. Skyler tersenyum acuh tak acuh. Orang yang ingin menyewa pengawal adalah prajurit tertinggi. Satu-satunya orang terkuat di pasukan Daxia kita, prajurit tertinggi. 10 gadis di depannya menarik napas tajam ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak tahu bahwa prajurit tertinggilah yang mencari pengawal. Bab 590. Ya Tuhan, itu benar. Itu prajurit tertinggi. Dia menyelamatkan hidupku sebelumnya. Elaine melompat kegirangan. Aku belum pernah melihatnya secara langsung. Aku tidak pernah berpikir, aku bisa melihat sikap elegan prajurit tertinggi dengan mata kepalaku sendiri. Ya, itu prajurit tertinggi. Untungnya, saya memutuskan untuk menjadi salah satu dari 10 pengawal. Jika tidak, saya pasti akan menyesalinya. Suatu kehormatan bisa menjadi pengawalnya dan melayaninya. Mata Orchid berbinar bahagia. Dia adalah seorang mayor wanita dan sekarang, dia telah berubah menjadi seorang penggemar. Aku rela mati jika bisa tinggal di sisi prajurit tertinggi dan melihat penampilan aslinya. Gadis lain tersipu. Akan lebih baik jika kita bisa mandi dan tidur dengan prajurit tertinggi. Apa yang kalian katakan? Kalian di sana untuk bekerja sebagai pengawal. Aku tidak memintamu untuk menjadi pelayannya dan menemaninya di tempat tidurnya. Skyler terdiam. Dia tidak tahu bahwa orang-orang ini akan memiliki reaksi ekstrim setelah mengetahui bahwa mereka akan bekerja sebagai pengawal prajurit tertinggi. Namun, dia memikirkan betapa senangnya dia ketika dia menemukan Jack adalah prajurit tertinggi dan bahwa dia adalah raja perang pada usia tertentu. Dia juga mengambil beberapa waktu sebelum dia berhasil menenangkan diri yang belum lama ini. Itu normal bagi gadis-gadis berusia 20 tahun ini untuk bersemangat. Prajurit tertinggi diidolakan oleh semua prajurit. Itu sudah mencapai titik di mana mereka membabi buta mengidolakannya. Bagaimana mungkin gadis-gadis itu tidak bersemangat begitu mereka tahu mereka akan bekerja sebagai pengawal prajurit tertinggi? Hebat. Aku ingin tahu seperti apa prajurit tertinggi itu. Apakah dia tampan? Apakah dia sudah menikah? Siapa dia? Apakah dia di Eastfield? Mengapa kita tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Ya Tuhan, apakah dia baru saja sampai di tempat ini? Mengapa kita belum pernah mendengar tentang ini? Siapa namanya? Kita hanya tahu bahwa dia adalah prajurit tertinggi. Gadis lain sangat bersemangat, dia hampir menjadi gila. Dia mondar-mandir, sesekali melompat kegirangan. Berhenti, berhenti. Aku tidak meminta kalian untuk berkencan. Kenapa kalian semua begitu bersemangat? Kalian di sana untuk bekerja sebagai pengawal. Pengawal. Skyler berteriak keheranan. Dia bertanya-tanya, apakah itu ide yang baik untuk membiarkan para wanita ini bekerja sebagai pengawal Jack? Apakah itu akan mempengaruhi kehidupan normal prajurit tertinggi? Tuan, Anda yang terbaik. Bagaimana Anda mengenalnya? Ya Tuhan, saya akan menjadi pengawal prajurit tertinggi. Ya Tuhan, saya bisa membanggakan ini seumur hidup saya. Gadis muda, yang dikenal sebagai Elaine, berteriak kegirangan. 10 wanita cantik di depannya, sepertinya sudah gila. Wanita-wanita ini mungkin tidak secantik Selena dan yang lainnya, tetapi mereka tetaplah wanita yang cantik. Tampaknya, ini akan menjadi tim wanita cantik. Selain itu, beberapa dari mereka adalah komandan, dengan 2 di antaranya sebagai marsal. Kemampuan tempur seperti itu sangat menakutkan. Kemampuan tempur muridnya, Elaine, juga cukup tinggi. Meskipun dia tidak mendapatkan posisi komandan atau marsal, kemampuan tempurnya cukup bagus. Dia tidak pernah menyukai posisi itu, jadi dia memberikannya kepada yang lain. Militer juga tidak pernah memberikan posisi apapun padanya. Sudahlah, kalian punya terlalu banyak pertanyaan. Aku memberi kalian 10 menit untuk bersemangat. Aku akan menjawab pertanyaan satu persatu, setelah kalian semua menerima masalah ini dengan tenang. Skyler terdiam,
saat melihat anak-anak muda yang bersemangat ini. Dia duduk di kursinya dan mengeluarkan sebatang rokok, dan dia mulai merokok. Para wanita sangat bersemangat, hanya berhasil menenangkan diri setelah beberapa waktu. Tuan, beritahu kami dengan cepat. Apakah dia baru saja tiba atau dia selalu berada di Eastfield? Elaine bertanya dengan antisipasi. Dia selalu berada di Eastfield.